Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kelompok 2 Statistika Pendidikan yang beranggotakan 1. Raudatul Humairah, 2. Silvi Julia Anggarista, 3. Dommatul Khairah, 4. Nilatul Mufidah, 5. Nurul Komaria. Di video kali ini kita akan membagikan tutorial pengerjaan uji T2 sampel berpasangan atau Pirate Sample T-Test, yang mana uji T2 sampel berpasangan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama cara manual dengan Microsoft Excel dan yang kedua dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jember dengan mengambil sampel 20 siswa. Penelitian tersebut berkaitan dengan pendekatan problem solving yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar biologi. Instrumen tes diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving. Adapun hasil tes tersebut adalah dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan t-table 2,093, maka buatlah hipotesis untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai pretest dan posttest di atas. Selanjutnya, ujilah menggunakan Pirate Sample T-Test untuk menjawab hipotesis yang sudah Anda buat di atas. Gunakan dua cara, Excel dan SPSS. Yang ketiga, apakah kesimpulan yang dapat Anda peroleh dari penelitian tersebut? Berikut adalah cara pengerjaan uji T2 sampel berpasangan atau Pirate Sample T-Test dengan menggunakan cara manual Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilatul Mufidah, NIM T20198028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial uji T-Test Pirate menggunakan Microsoft Office Excel. Yang pertama, kita buka Microsoft Office Excel dan kita masukkan semua data yang akan kita uji. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih menu data. Dalam menu data, kita pilih data analyze. Nah, setelah itu, kita pilih dalam menu data analyze tersebut, kita pilih T-Test Pirate to Sample for Means. Setelah itu, kita input variabel one ring menggunakan data pretest. Dengan cara kita blok data pretest dari yang pertama sampai yang terakhir dan kita masukkan ke dalam variabel one ring. Variabel two ring kita menggunakan data posttest. Jadi dengan cara kita blok data posttest yang pertama sampai yang terakhir, kita masukkan ke dalam variabel two ring. Setelah itu kita centang label. Nah, dalam menu output option kita pilih output ring. Nah, kita pilih di mana kolom data tersebut akan diletakkan. Setelah itu kita klik dan kita masukkan ke dalam kolom output ring. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul kolom data, kita akan mencari T-hitung dan T-tabel. Di kolom data tersebut kan ada T-stat. Nah, T-stat itu diartikan menjadi T-hitung. Jadi T-hitungnya min 3,243002543. Sedangkan T-tabel di kolom data tersebut kan ada T-critical to tile. Itu diartikan sebagai T-tabel. Jadi T-tabelnya 2,093024305. Karena T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak, jadi H1 diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria penolakan Pirate Sample T-Test. Tolak HO jika T-hitung lebih besar dari T-tabel. Diketahui T-hitung sama dengan min 3,243, sedangkan T-tabel sama dengan 2,693. Karena T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak, jadi H1 diterima.
Jadi hasil tes diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving di atas. Berdasarkan pengujian uji T menggunakan Excel menunjukkan bahwa T tabel lebih besar dari T hitung sama dengan 2093 lebih besar dari min 324. Dapat disimpulkan bahwa hasil tes tersebut terdapat perbedaan rata-rata penilaian terhadap hasil pretest dan proses siswa atau tidak sama. Berikut adalah uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample T-test dengan menggunakan cara SPSS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Julia Garista, NIM T20198013. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample T-test. Jadi, kita langsung saja ke sampel atau contohnya. Data kita ambil dari Excel. Nah, kita copy. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya, pada bagian data view, kita paste data yang telah kita copy sebelumnya di Excel. Setelah itu, tampilan dari datanya kita rubah terlebih dahulu di bagian variable view. Untuk data FAR001, kita rubah menjadi pretest atau bisa kita tulis dengan pre. Dan untuk data yang FAR002, kita rubah juga menjadi post test. Jadi kita ketikkan saja post. Nah, untuk kolom pada bagian desimal kita rubah menjadi angka 0, baik pada pretest maupun post test. Selanjutnya pada bagian kolom label kita beri nama pretest dan bawahnya post test. Dan untuk kolom align kita rubah menjadi center. Dan demikian juga pada kolom measure kita rubah juga menjadi scale pada keduanya. Kemudian setelah selesai kita kembali ke data view. Otomatis data yang tadi FAR001 dan 002 berubah menjadi pretest dan post test. Selanjutnya untuk menganalisis caranya adalah klik analyze, kemudian kita cari compare means, kita pilih paired sample T-test. Untuk pretest, kita pindahkan ke kolom kanan, dan untuk post test juga demikian, kita pindahkan ke kanan. Jadi antara pretest dan post test bersebelahan. Kemudian klik OK. Otomatis akan keluar hasil dari uji paired sample T-test. Nah, pada bagian pertama terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel, yakni pretest dan post test. Untuk hasil pretest, kita lihat rata-rata siswanya atau means-nya yakni 62,90. Sedangkan hasil post test pada siswa itu mempunyai rata-rata nilai 73. Jadi berdasarkan nilai rata-ratanya tampak terlihat perbedaan dari kedua data tersebut. Pada tabel yang ketiga terdapat hasil analisis dari paired sample T-test. Dapat dilihat pada kolom T
atau T-hitung, diketahui bahwa data tersebut mempunyai T-hitung yakni min 3,243. Kemudian dapat diketahui uji paired sample t-test yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving, yakni melalui pemberian pre-test dan post-test, ini memiliki nilai signifikansi 0,004. Jadi yang digunakan pada pengambilan keputusan nanti yakni tabel signifikansi total. Nah, di sini dilihat nilai signifikansi totalnya yakni 0,004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Humairah, NIM T 2019-8008, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Silvi Julia. Dari penjelasan barusan dapat diketahui bahwa hasil nilai signifikan yang didapat dari perhitungan dengan menggunakan SPSS adalah 0,004. Perlu diketahui bahwa terdapat dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya atau sigtotalnya ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pretest dan posttest siswa. Selanjutnya, jika nilai signifikannya atau sigtotalnya ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pretest dan posttest siswa. Sedangkan hasil yang didapat barusan yaitu 0,004, yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil pendekatan problem solving pada nilai pretest dan posttest siswa, karena nilai signifikannya yaitu sigtotalnya ini lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,004. Cara mengetahui hasil uji paired sampel t-test ini juga dapat dengan cara membandingkan antara T-hitung dengan T-tabel. Di output pengujian dengan menggunakan SPSS tadi, dapat diketahui bahwa di tabel ada tulisan huruf T, di mana di bawahnya yaitu angka min 3,2, yaitu merupakan T-hitungnya. Kemudian T-tabelnya sudah tersedia di soal yang sudah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu T-tabel 2,093, yang berarti T-hitung ini yaitu 3,2 lebih besar daripada T-tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nolnya ini ditolak dan hipotesis A-nya diterima, yakni artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pendekatan problem solving. Jadi dapat kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah hipotesis untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai pretest dan posttest di atas. Sehingga kita dapat menjawab yaitu yang pertama H0-nya, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving. Kemudian HA-nya atau H1-nya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu ujilah menggunakan paired sample t-test untuk menjawab hipotesis yang sudah Anda buat di atas. Penjelasan barusan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nila, Mbak Khair, dan Mbak Silvi yaitu tentang uji paired sample t-test yang bisa dengan menggunakan manual atau Excel dan bisa dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya
Soal yang ketiga yaitu apakah kesimpulan yang dapat Anda peroleh dari penelitian tersebut? Dapat disimpulkan dari pengujian dengan menggunakan manual atau Excel dengan menggunakan SPSS, yaitu hasil pengujian uji Pirate Samples Test kepada siswa ini sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan problem solving melalui pemberian pretest dan posttest, keduanya memiliki hasil yang sama antara yang diuji dengan menggunakan Excel dengan menggunakan SPSS ini memiliki hasil yang sama, yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata nilai siswa setelah diberikan pendekatan problem solving pada nilai pretest dan posttest siswa. Hasil yang didapat dengan menggunakan pengujian Microsoft Excel dengan menggunakan SPSS juga sama. Jika di SPSS ini kita menggunakan kesimpulan atau bisa dengan membandingkan hasil nilai signifikannya dengan nilai 0,05, di mana di output SPSS ini diketahui nilai signifikannya 0,004. Tetapi di SPSS ini juga dapat diketahui bahwa nilai T hitungnya yaitu 3,243, yang berarti hasilnya pun sama dengan hasil yang diuji dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu di mana di Microsoft Excel pun juga diketahui bahwa nilai T start yang berarti T hitungnya ini juga 3,243 dan T tabelnya yaitu T critical to tilde-nya ini 2,093. Intinya uji Pirate Samples Test yang diuji dengan menggunakan Microsoft Excel dan diuji dengan menggunakan SPSS, keduanya sama-sama memiliki hasil yang sama, yaitu menolak HO dan menerima HA, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan kepada nilai siswa, yaitu nilai pretest dan posttest sebelum dan sesudah diterapkannya pendekatan problem solving. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.